Alan Budi Kusuma, Alvin Alfiansa, Andi Pikrom, Analis Mala, Anissa Dewi Yanti, Alfa, Asep Reja, Cici, Alfa, Dapa, Dara Wulansari, Dea, Doni, Elsa, Paija, Giopa, Helmi, Hildani, M. Rama kemana? Mukti, Muhammad Dapa, Muhammad Silpan, Nenden, Rahman, Rama Darmawan, Rejal Majid, Sapira, Septiani, Sipa, Suherman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Untuk sekarang kalian pimpin dulu doa yang dipimpin oleh KM-nya aja ya. Silakan. Siap. Sebelum belajar akan baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah baliktu min dulina yukhalifu minal islam. Rabbi sabri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan sedikit mengulas pembelajaran kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Hormat kepada orang tua. Minggu lalu hormat dan patuh. Ya, masih ingat ya? Dibaca lagi materinya ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang hormat dan patuh kepada guru. Minggu lalu ya. Jadi cara kita hormat dan patuh kepada orang tua dengan cara kita mendengarkan apa yang beliau jelaskan, dengan cara bertutur sapa, salam ketika bertemu dengan guru ya. Nah, untuk sekarang Ibu punya satu berita, bisa kebaca? Bisa kebaca? Bisa, Bu. Tolong dibaca dia, Pak. Ya, video pemuda tentang orang tua dikenal oleh segala sesuatu dalam pemberitaan. Apa yang ada di benak kalian tentang video ini? Nah, ini berita yang sempat viral di tahun 2019, di mana ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pemuda sedang melakukan kekerasan kepada ayahnya sendiri, yaitu menendang ayahnya, kemudian dia pokoknya dia berbuat kekerasan ya kepada ayahnya sendiri. Nah, video tersebut merupakan salah
berita-berita mengenai kekerasan anak kepada orang tuanya. Nah, dari berita atau video yang telah Ibu jelaskan barusan, ada yang bisa tahu, ada yang bisa jelaskan apa penyebab seorang pemuda yang begitu rela tega melakukan kekerasan kepada ayahnya sendiri? Ada yang bisa jawab? Silahkan saja. Bagaimana? Karena seorang anak durhaka dan tidak tahu cara menghormati orang tuanya. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk setelah kita mengetahui bagaimana penyebab seorang anak melakukan kekerasan kepada orang tuanya, kita harus mengetahui bagaimana solusi supaya anak bisa berbakti kepada orang tuanya. Siapa di sini yang mau menjawab solusinya? Ya, silahkan. Siapa? Ya. Kita sebagai anak harus belajar adab, punya tata krama dan tahu cara sopan santun. Betul sekali. Beri tangan untuk saya. Nah, anak-anak, dari berita yang telah Ibu sampaikan, ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa tebak? Tentang apa? Kita belajar hari ini tentang Penting menghormat dan Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Sub yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu yang pertama, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, cara hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat, hikmah yang bisa diambil dari kita berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, kisah mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke sub yang pertama, yaitu tentang pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat artinya taklim kepada orang tua, kepada sesama kita, kepada anggota keluarga kita. Sedangkan hormat dan patuh kepada orang tua artinya menjalankan kewajiban kita seorang anak untuk mentaati perkataan, tidak membantah dan tidak menyakiti hati orang tua sebagai realisasi dari perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak, kita diwajibkan untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Kalian bisa buka buku paketnya, tolong dibagikan. Satu bangku satu. Buka halaman 124.
Ya, terima kasih ya sudah bersedia untuk membacakan artinya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra tersebut terdapat isi kandungan yang berupa perintah dan larangan. Yang pertama, kalian bisa tulis ya. Yang pertama, perintah dari Allah untuk larangan ya, larangan dari Allah supaya jangan menyembah selain Dia. Selain Dia itu kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyembah satu-satunya hanya kepada Allah. Nah, yang pertama isi kandungannya itu tentang larangan. Yang kedua isi kandungannya yaitu tentang perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga merupakan perintah untuk memelihara orang tua kita ketika sedang sakit dan ketika sudah lanjut usia. Dan yang keempat yaitu larangan untuk tidak mengatakan perkataan yang buruk seperti tadi dalam Quran surat Al-Isra wa qul apa yang dibuka fala taqul lahuma uffin. Uffin itu artinya itu merupakan kata merupakan kata yang paling rendah yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sekali-kali membantah kedua orang tua kita atau mengatakan saja sudah tidak boleh ya. Contohnya ketika Dea diperintahkan oleh ibunya ya, kata ibu Dea, Dea tolong rapihin tempat tidur Dea. Kata Dea, ibu aku kan lagi belajar. Ada kata di sana? Ada. Nah, itu merupakan kata yang paling rendah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata saja sudah tidak boleh, apalagi kita membentak atau melakukan kekerasan kepada orang tua kita seperti yang telah ibu ceritakan di berita yang tadinya. Yang selanjutnya yaitu perintah untuk berkata baik kepada orang tua kita. Seperti dalam Quran surat Al-Isra tersebut ada kalimat qaulan karimah. Artinya ucapkanlah perkataan yang mulia. Itu merupakan isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang selanjutnya yaitu cara hormat dan patuh kepada orang tua kita. Cara hormat dan patuh kepada orang tua berbeda ya ketika orang tua kita yang masih hidup dan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau kepada orang tua yang masih hidup, cara kita hormat kepada orang tua yaitu yang pertama senantiasa berbuat baik, bersikap baik, hormat, patuh, taat kepada orang tua kita. Dalam artian kita harus taat kepada orang tua dalam hal yang baik saja ya. Yang kedua yaitu mengikuti keinginan dan saran orang tua kita selagi saran itu baik untuk kita dan tidak dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membantu kedua orang tua kita sesuai dengan kemampuan. Contohnya kalau seorang perempuan membantu membereskan rumah dan lain-lain ya. Kalau yang untuk yang laki-laki mungkin lebih berat daripada itu ya. Yang selanjutnya yaitu cara hormat kepada orang tua kita yang sudah meninggal, yaitu dengan kita selalu mendoakan orang tua kita supaya diberi tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis mengatakan ada 3 hal yang mengalir ke alam kubur. Yang pertama, doa anak soleh. Yang kedua
ridho. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sampai sini kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Bertanya Bu, Siapa namanya? Helmia, Helmia. Ya, silakan. mengapa taat kepada orang tua hanya pada hal-hal baik saja? Mengapa taat kepada orang tua hanya kepada hal-hal baik saja? Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Helmia, apakah di antara kalian ada yang bisa menjawab? Yuk, acungkan tangannya. Yo, Pak. Kata Helmia, kenapa kita harus taat kepada orang tua hanya kepada hal-hal yang baik saja? Begitu? Jawabannya, karena tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Artinya, jika orang tua kita menyuruh kita untuk berbuat maksiat, apapun itu yang berbuat maksiat, maka kita tidak wajib untuk mentaati perkataan orang tua tersebut. Bagaimana? Paham? Paham? Oke. Sekarang Ibu lanjutkan. Ini merupakan sub yang terakhir, yaitu tentang kisah dan hormat kepada orang tua. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang bernama Uwais al-Qarni. Siapa di sini yang pernah mendengar? Belum pernah? Tentang Uwais al-Qarni, dia merupakan seorang pemuda yang bekerja sebagai seorang pengembala domba dan unta. Dia tinggal bersama ibunya yang sedang lumpuh dan buta. Pekerjaan sehari-harinya hanya mencukupi untuk makan ibunya. Kalau ada penghasilan lebih, dia selalu memberikan rezeki tersebut kepada tetangganya yang membutuhkan. Uwais al-Qarni juga merupakan seseorang yang begitu taat kepada Allah dan juga sangat merindukan dan sangat cinta kepada Rasulullah SAW, meskipun dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Suatu ketika, Uwais mendengar berita bahwa Rasulullah giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya. Saking cintanya Uwais al-Qarni kepada Rasulullah, Uwais mematahkan giginya sebagai bukti bahwa dia cinta kepada Nabi, dalam artian cinta dalam iman, ya. Pada suatu hari, Uwais al-Qarni meminta izin kepada ibunya supaya ingin bertemu dengan Rasulullah. Ibunya mengizinkan, "Wahai Uwais, wahai anakku Uwais, pergilah engkau ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Kemudian setelah kamu sudah bertemu dengan Rasulullah, segeralah kamu pulang ke Yaman." Kan tadi Uwais tinggal di Yaman. Jadi Uwais pergi dari Yaman ke Madinah dengan berjalan kaki. Setelah ketemu dengan rumah Nabi, kemudian Uwais mengetuk pintunya. Ternyata yang membuka pintu bukan Nabi Muhammad, tapi istrinya, yaitu Siti Aisyah. Nah, hati Uwais saat itu sangat kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, karena pada waktu itu Nabi Muhammad sedang berada di medan perang, ya. Kemudian karena meskipun dia rindu kepada Nabi dan tidak bertemu dengan Nabi, tapi kecintaan kepada ibunya yang sangat besar. Kemudian meskipun tidak bertemu dengan Nabi, Uwais pergi lagi ke Yaman dan menitipkan salam kepada istri Nabi Muhammad bahwa tadi ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Nah, dari cerita Uwais al-Qarni, bagaimana tanggapan kalian mengenai kisah tersebut? Ada yang bisa menanggapi? Berani? Mampu itu jadi nyana pembelajaran tina saya Ya, bisa.
mencintai Rasul dan merindukan Rasulullah. Ya, bagus. Yang ketiga taat beribadah. Ya, beri tepuk tangan untuk. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah berada di ujung pertemuan kita. Ibu mempunyai ini pertanyaan singkat ya. Ini dijawab oleh kalian. Kalian hanya tinggal mencontreng kolomnya atau tidak. Tapi ibu ingin kalian menjawab dengan sejujur-jujurnya ya. Ya. Tolong ini bagikan. Tolong bagikan satu persatu. Ini ada sama ibu. Satu menit cukup untuk mengambilkan ini? Cukup. Siapa yang mau bagian? Sudah? Kalau yang sudah silakan kumpulkan. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sampai akhir telah selesai. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak harus taat dan patuh kepada orang tua. Sampai sini saja pembelajaran kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.